Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat siraman hati, pada kesempatan ini mari kita belajar dengan menjemput ridho Allah lewat VVIP akses orang tua. Kalau kita berbicara jalan pintas menuju sukses dunia, punya banyak teori. Tapi dalam Islam, ada satu jalan pintas yang paling ampuh membuat kita berkah, urusan sekolah lancar, dan masa depan cerah. Berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Apalagi di bulan Ramadan ini, pintu langit dibuka lebar. Sayang sekali kalau kita sibuk mencari pahala jauh-jauh, tapi mengabaikan keramat yang ada di rumah sendiri. Perintah Allah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan perintah menyembahnya dengan perintah berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan betapa krusialnya posisi orang tua bagi kita, seorang anak. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Bahkan Allah memberikan aturan yang sangat detail pada ayat tersebut. Jika seorang anak di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Bagaimanakah cara kita berbakti pada orang tua ala anak sekolah? Mari kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari di saat bulan Ramadan. Pertama, doakan secara spesifik kedua orang tua kita. Jangan cuma doa formalitas. Waktu yang paling mustajab saat sebelum berbuka, sebut nama beliau, minta agar Allah memberikan kesehatan, mengampuni kesalahannya, memberikan kemudahan urusan mereka, sebagaimana mereka memudahkan hidup kita sejak kecil. Yang kedua, stop berkata "ah". Kadang kalau kita asik main game atau nonton drakor, terus disuruh beli gas ke warung, mulut kita refleks bilang "ah, bentar ma". Dalam Al-Quran, kata "ah" merupakan ucapan yang meremehkan paling ringan. Itu saja dilarang, apalagi membentak atau membanting pintu. Marilah di bulan puasa ini kita belajar dengan mengontrol emosi. Yang ketiga, gunakan qaulan karimah, perkataan yang mulia. Maksudnya berbicara dengan sopan, nada suara yang tidak lebih tinggi dari beliau, dan tidak memotong pembicaraan beliau. Kalau beliau tidak paham soal teknologi atau tugas sekolah, kita jelaskan dengan sabar. Jangan malah diejek. Yang keempat, membantu tanpa diminta. Bersikaplah proaktif. Ibu kita mungkin capek menyiapkan buka dan sahur. Ayah mungkin capek kerja seharian sambil puasa. Tanpa harus disuruh, cobalah bantu hal kecil. Menyapu lantai, mengepel lantai, membersihin meja makan, bantu membereskan dapur, atau sekedar mijitin pundak beliau. Itu nilainya luar biasa di mata Allah. Ingat selalu, ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Jangan sampai kita rajin tadarus, sholat, tapi kasar sama ibu. Jangan sampai kita rajin sedekah, tapi pelit senyum sama ayah. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaikan hubungan kita dengan beliau.
Karena kalau beliau sudah ridho, insya Allah jalan hidup kita ke depan bakal diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.